wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk adik-adik yang sudah meluangkan waktunya untuk kakak ya. Sekarang kita dengerin dongeng kakak yang berjudul Ikan Mas Ajaib. Baiklah. Untuk pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan kakak Ratna Puspita Dahlia. Kali ini kakak akan mendongeng untuk adik-adik semuanya loh. Oh iya, kakak ingatkan kepada adik-adik semua untuk pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Oke, langsung saja kakak masuk ke dongeng kakak tentang ikan emas ajaib. Dongeng ini dari Rusia. Zaman dahulu kala, di sebuah pulau bernama Buyan, tinggallah sepasang kakek dan nenek yang sangat miskin. Mata pencaharian si kakek adalah mencari ikan di laut. Meski hampir setiap hari kakek pergi menjala ikan, namun hasil yang didapat hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Suatu hari, si kakek sedang menjala ikan. Tiba-tiba jalannya terasa sangat berat, seperti ada ikan raksasa yang terperangkap di dalamnya. Pasti ikan yang sangat besar, pikir si kakek. Dengan sekuat tenaga, si kakek menarik jalannya. Namun ternyata tidak ada apapun kecuali seekor ikan kecil yang tersangkut di jalannya. Rupanya ikan kecil itu bukan ikan biasa. Badannya berkilau seperti emas dan bisa berbicara seperti layaknya manusia. "Kakek, tolong lepaskan aku. Aku akan mengabulkan semua permintaanmu," kata si ikan emas. Si kakek berpikir sejenak, lalu katanya, "Aku tidak memerlukan apapun darimu, tapi aku akan melepaskanmu. Pergilah." Kakek melepaskan ikan emas itu kembali ke laut. Lalu dia pun kembali pulang. Sesampainya di rumah, nenek menanyakan hasil tangkapan kakek. Dengerin "Hari ya. ini aku hanya mendapatkan 1 ekor emas, dan itu pun sudah aku lepas kembali," kata kakek. "Aku yakin kalau itu adalah ikan ajaib karena dia bisa berbicara. Katanya dia akan memberiku imbalan jika aku mau melepaskannya." "Lalu apa yang kau minta?" Tanya nenek. "Tidak ada," kata kakek. "Oh, alangkah bodohnya," seru nenek. "Setidaknya kau bisa meminta roti untuk kita makan. Pergilah dan minta padanya." Maka dengan segan, kakek kembali ke tepi pantai dan berseru, "Wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari. Kabulkan keinginan kami." Tiba-tiba si ikan emas muncul di permukaan laut. "Apa yang kau inginkan, kek?" katanya. "Istriku marah padaku. Berikan aku roti untuk makan malam ini. Maka dia akan memaafkanku," pinta si kakek. "Pulanglah, aku telah mengirimkan roti yang banyak ke rumahmu," kata si ikan. Maka pulanglah si kakek. Setibanya di rumah, didapatinya meja makan telah penuh dengan roti. Tapi istrinya masih tampak marah padanya. Katanya, "Kita telah punya banyak roti, tapi wastafel kita rusak. Aku tidak bisa mencuci piring. Pergilah ke laut
dan mintalah ikan ajaib memberikan kita wastafel yang baru, kata nenek. Terpaksa si kakek kembali ke tepi laut dan berseru, "Wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari, kabulkan keinginan kami." Ups, ikan emas muncul. "Apalagi yang kau inginkan, kek? Nenek menyuruhku memintamu agar memberikan kami wastafel yang baru," pinta kakek. "Baiklah," kata ikan, "kau boleh memiliki wastafel baru juga." Si kakek pun kembali pulang. Belum lagi menginjak halaman, si nenek sudah menghadangnya. "Pergilah lagi, mintalah pada si ikan emas untuk membuatkan kita sebuah rumah baru. Kita tidak bisa tinggal di sini terus. Rumah ini sudah hampir roboh." Maka si kakek pun kembali ke tepi laut dan berseru, "Wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari, kabulkan keinginan kami." Dalam sekejap, ikan emas itu muncul di hadapan si kakek. "Apa yang kau inginkan lagi, kek? Bukankah kami mempunyai rumah, tapi rumah itu sudah roboh? Maka buatkanlah kami rumah baru," pinta kakek. "Istriku sangat marah. Dia tidak ingin tinggal di rumah kami yang lama, karena rumah itu sudah hampir roboh." "Tenanglah, kek. Pulanglah. Keinginanmu sudah kukabulkan." Kakek pun pulang. Sesampainya di rumah, dilihatnya bahwa rumahnya telah menjadi baru. Rumah yang indah dan terbuat dari kayu yang kuat. Dan di depan pintu rumah itu, nenek sedang menunggunya dengan wajah yang tampak jauh lebih marah dari sebelumnya. "Dasar kakek bodoh, jangan kira aku akan merasa puas dengan hanya membuatkanku rumah baru ini. Pergilah kembali dan mintalah pada ikan emas itu bahwa aku tidak mau menjadi istri nelayan. Aku ingin menjadi nyonya bangsawan, sehingga orang lain akan menuruti keinginanku dan menghormatiku." Untuk kesekian kalinya, si kakek kembali ke tepi laut dan berseru, "Wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari, kabulkan keinginan kami." Dalam sekejap, ikan emas itu muncul di hadapan si kakek. "Apa yang kau inginkan lagi, kakek?" "Istriku tidak bisa membuatku tenang. Dia bahkan semakin marah. Katanya dia sudah lelah menjadi istri nelayan dan ingin menjadi nyonya bangsawan," pinta kakek. "Baiklah, pulanglah. Keinginanmu sudah dikabulkan," kata ikan emas. Alangkah terkejutnya si kakek ketika kembali. Ternyata kini rumahnya telah berubah menjadi sebuah rumah yang megah. Terbuat dari batu yang kuat, 3 lantai tingginya, dengan banyak sekali pelayan di dalamnya. Si kakek melihat si istrinya sedang duduk di sebuah kursi tinggi, sibuk memberi perintah kepada para nelayan. "Halo istriku," sapa si kakek. "Betapa tidak sopannya," kata si nenek. "Berani sekali kau mengaku sebagai suamiku. Pelayan, bawa dia ke gudang dan beri dia 40 cambukan." Segera saja beberapa pelayan menyeret si kakek ke gudang dan mencambuknya sampai si kakek hampir tidak bisa berdiri. Hari berikutnya,
Istrinya memerintahkan kakek untuk bekerja sebagai tukang kebun. Tugasnya adalah menyapu halaman dan merawat kebun. Dasar perempuan jahat, pikir si kakek. Aku sudah memberikan dia keberuntungan, tapi dia bahkan tidak ingin mengakuiku sebagai suaminya. Lama-kelamaan si nenek bosan menjadi nyonya bangsawan. Maka dia kembali memanggil si kakek. Hai lelaki tua, pergilah kembali kepada ikan emasmu dan katakan ini padanya. Aku tidak mau lagi menjadi nyonya bangsawan. Aku mau menjadi ratu. Maka kembalilah si kakek ke tepi laut dan berseru, wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari, kabulkan keinginan kami. Dalam sekejap, ikan emas itu muncul di hadapan si kakek. Apa yang kau inginkan lagi, kakek? Istriku semakin keterlaluan. Dia tidak ingin lagi menjadi nyonya bangsawan, tapi ingin menjadi ratu. Baiklah, pulanglah, keinginanmu sudah dikabulkan, kata ikan emas. Sesampainya kakek di tempat dulu rumahnya berdiri, kini tampak olehnya sebuah istana beratap emas dengan para penjaga berlalu lalang. Istrinya yang kini berpakaian layaknya seorang ratu berdiri di balkon, dikelilingi para jenderal dan gubernur. Dan begitu dia mengangkat tangannya, drum akan berbunyi, diiringi musik dan para tentara akan bersorak-sorai. Setelah sekian lama, si nenek kembali bosan menjadi seorang ratu. Maka dia memerintahkan para jenderal untuk menemukan si kakek dan membawanya ke hadapannya. Seluruh istana sibuk mencari si kakek. Akhirnya, mereka menemukan kakek di kebun dan membawanya menghadap ratu. Dengar lelaki tua, kau harus pergi menemui ikan emasmu. Katakan padanya bahwa aku tidak mau lagi menjadi ratu. Aku mau menjadi dewi laut, sehingga semua laut dan ikan-ikan di seluruh dunia menuruti perintahku. Kakek terkejut dengan mendengar permintaan istrinya. Dia mencoba menolaknya, tapi apa daya, nyawanya adalah taruhannya. Maka dia terpaksa kembali ke tepi laut dan berseru, wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari, kabulkan keinginan kami. Kali ini si ikan emas tidak muncul di hadapannya. Kakek mencoba memanggil lagi, namun si ikan emas tetap tidak mau muncul di hadapannya. Tiba-tiba laut mulai bergolak dan bergemuruh. Dan ketika mulai mereda, muncullah si ikan emas. Apa yang kau inginkan lagi, kakek? Istriku benar-benar telah menjadi gila, kata kakek. Dia tidak mau lagi menjadi ratu, tapi ingin menjadi dewi laut yang bisa mengatur lautan dan memerintah semua ikan. Si ikan emas terdiam dan tanpa mengatakan apapun, dia kembali menghilang ke dalam laut. Si kakek pun terpaksa kembali pulang. Dia hampir tidak percaya pada penglihatannya. Ketika menyadari bahwa istana yang megah dan semua isinya telah hilang, kini di tempat itu berdiri sebuah gubuk reot yang dulu ditinggalinya. Dan di dalamnya duduklah si nenek dengan pakaiannya
yang compang-camping. Mereka kembali hidup seperti dulu. Kakek kembali melaut, namun seberapa kerasnya pun dia bekerja, hasil yang didapat hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Nah, jadi adik-adik, pesan moral dari dongeng ikan mas ini adik-adik harus tahu ya. Sifat yang perlu kita tiru itu adalah sifat dari si kakek. Sifat kakek yang berani mengambil sikap menegakkan kebenaran. Dan sikap yang tidak patut kita tiru yaitu sifat dari si nenek yang serakah. Nah, sekian dulu ya dongeng dari kakak. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.